Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dijawab rata-rata, sing parete panganan. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si paling kenceng saya pengen lunas utangnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Atuhu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat dan patuh terhadap ajaran-ajarannya. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati ibu guru yang masih muda, yang cantik-cantik ya. Suka nggak sama ibu guru? Suka. Kenapa? Cantik. Cantik-cantik. Ibu wali murid RA Sabil yang saya cintai, yang saya banggakan dan juga saya hormati, beserta anak-anakku ya yang hadir di sini, yang pakai busana muslim cantik-cantik, yang biasa pakai seragam, yang ibu cintai ya. Alhamdulillah ya Bu ya, tak terasa tahun ke tahun itu tidak terasa. Ibu yang nganter nol besar jagung nih karena bes tahun langkah busana. Sebab apa? Kerasa waktu ya beda. Ya, coba saya coba dulu nih untuk anak-anak. Istidadan, duduk yang rapi. Gampang ya Bu ya? Gampang anak-anak. Mau ibu apa ya? Saya di sini akan memetik hikmah dari Maulid Nabi ya Bu ya. Anak adalah suatu amanah. Ibu ya, anak itu adalah suatu amanah. Ibu jangan takut dikatakan tidak mendapatkan pahala ketika mengantar anak ibu ke sini, Ibu ya. Ira bisa mengantar anak di TK dongkrong tahu, mendingan anak di masjid. Sama saja ketika kita pergi dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahi alil adim. Pada baik melangkahkan kaki dari rumah mengantarkan anak mencari ilmu adalah suatu ibadah, oleh pahala ya Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah salah satu bukti bahwasannya ibu menjaga keluarga dari api neraka. Ada suatu kisah ya Bu ya. Ibunya, orang tuanya, ayah sama ibunya rajin berangkat ke masjid. Tiap anu Senenan, Selasaan, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, melu bae di masjid. Sholawatana meluan, kemana bae melu, ke Bandung, ke Jakarta melu bae. Sholatnya beli sokat ditinggal, sodakoe rajin, puasanya rajin, bis naik haji. Tapi apa yang terjadi? Jare malaikat ku ditakoni, ira timbangannya abote rintangan, kebaikannya banyak. Karena apa? Sering sholat, sering zakat, sering sodako, bis naik haji. Rukun Islam yang 5 anak KB. Mangga jalannya surga. Pas satu
sisi lain ada anaknya, seorang anak laki-laki. Man rabbuka, siapa Tuhanmu saya tidak tahu, siapa nabimu saya tidak tahu, apa kitabmu saya tidak tahu. Apa keseharianmu? Keseharian saya adalah apa? Pegang botol. Keseharian saya apa? Judi. Keseharian apa saya malam apa? Jog apa? Karaokean, main-main perempuan. Akhirnya apa, Bu? Yang gerak kanan apa kiri? Abote kiri. Lamun abote kiri mancingin neraka. Si anak protes, kok ayah ibu aku bisa surga tetapi saya tidak bisa. Tahan dulu, kata anak. Saya nggak terima. Saya begini karena orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk ibadah sholat, apa itu puasa, apa itu ibadah. Karena orang tua membiarkan saja. Akhirnya apa? Disebab itu orang tua bareng-bareng mancing neraka. Makanya ibu anak dewek baik, ya Bu ya. Lalu ibu sembahyang anak lagi towel diajak sembahyang. Melas labu lagi turu. Ibu kasihan di sini, apa nanti kasihan udah dibakar di neraka. Ibu udah punya anak usia berapa tahun? 7 tahun, tidak mau sholat, dibiarkan saja. Jari Nabi, panggil anakmu untuk ikut sholat. Hei putri sholat, Rena sholat, Fajar sholat. Bis 3 kali ngomong diguguk, pukul pantatnya. Ya Bu ya, saking wajibnya mengajarkan anak untuk ibadah sholat. Ya Bu ya. Ada 3 hal ya Bu ya yang akan saya petik, atau 2 hal, nanti terlalu panjang ya. Yang pertama, tanamkan kepada anakmu adalah akidah. Yakinkan di dalam hati anak bahwasanya Allah itu ada. Allah ada tidak? Allah ada tidak? Ada. Buktinya apa? Ada manusia ciptaannya, ada langit, ada bumi, ada matahari. Siapa yang memutarkan adanya siang dan malam? Itu bukti bahwasannya Allah itu ada. Anak-anak, ibu punya cerita nih. Ibu punya murid, satu namanya Bebe, yang kedua namanya Angga, yang ketiga namanya siapa namanya? Bara. Ibu punya anak tuh 3, ada Bebe, ada Angga, ada Bara. Ibu sayangnya satu ke siapa? Ke Bebe aja. Akhirnya apa? Angga sama Bara cemburu, Bu. Kenapa sih Bu Nunung tuh sayangnya sama Bebe aja? Saya panggil 3-tiganya, Angga, Bara, Bebe, sini semua kumpul sama ibu. Nih ibu kasih ayam, Bebe dikasih ayam 1, Bara 1, Angga 1. Silakan kamu sembelih, tapi dengan syarat tidak ada orang. Syaratnya tidak ada, bukan tidak ada orang, tidak ada yang melihat. Syaratnya apa? Tidak ada yang melihat. Bara bawa ayam di kebun, tengok-tengok, lakawong, sembelih. Angga lari ke kamar mandi, kayak lakawong kilah, sembelih. Satu lagi tinggal Bebe. Bebe udah lari ke kamar, masih ada yang melihat. Padahal kawong lari ke kolong meja, tetap masih ada yang melihat. Akhirnya saya panggil Bara, Angga, Bebe ke sini semua anaknya. Saya panggil ke sini, saya kumpulkan. Bara, Bara udah disembelih belum ayamnya? Sudah.
Saya tanya ke Angga, kamu dapetnya di mana? Kamar ibu, kan masih gelang bu. Tetapi ketika saya tanya ke Beng, apa beli disembelih? Bu, bis pergi ke kamar, anak sing gelang. Ning kolong meja, anak sing gelang. Siapa sing gelang? Gusti Allah. Tuh ya bu ya. Kenapa saya lebih sayang kepada yang namanya Beng? Karena ada kelebihan. Kemanapun dia pergi, Allah Maha melihat. Tanamkan dalam diri anak, Allah Maha melihat. Panyolong duit, panyolong mangga, apapun yang akan terjadi ketika Allah sudah ada di hati, bakalannya wedining dosa. Ya, tanamkan dulu bahwasannya di dalam hati ada Allah. Yang kedua itu adalah tentang akhlak. Saya mengambil dari surat Luqman kalau nggak salah ayat 13-14 ya. Ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adim. Ya, pelajarkan kepada anak tadi tauhid, yaitu jangan sampai apa? Menyekutukan Allah. Ibu pelajari. Ibu aja dalam BHP Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam HP kamu Bismillahirrahmanirrahim. Sholat akhirnya apa? Duhur jam 12, belum jam, bolang ada jam 1, tanggung. Wah, bisa tua, baru sholat duhur, lagi duduk. Kiri, anak telepon, dipakai mana? Lari-lari, mana ini HP? Anak telepon, semua nangis ngomong rabu. Cepat ambil lagi HP. Ngobrol lagi atau 2:30. Waduh, 2:30 belum asar. Belum duhur. Belum BHP. Wong ngobrol anak-anak sing telepon. Tanamkan kepada anak, bisa saja HP menjadi Tuhanmu. Betul tidak, Bu? Betul. Main game terus, main WA-an terus, main Facebook terus. Akhirnya apa yang menjadi Tuhan adalah HP. Akhirnya apa? Anak-anak niru. Sholat. Oh mama belum sholat, pegang BHP. Ya. Ketika kalau pagi, as-salatu khairum minan naum. Turu baik. Itu sholat subuh, bangunin anaknya. Ayo sholat subuh bareng. Ya, ketika di dalam keluarga sudah menanamkan keyakinan bahwasannya Allah itu ada, insya Allah rumah tangga tidak harus rumahnya bagus, tidak harus punya rumah yang bagus, mobil mewah, motor bagus. Sing penting penanaman agama di dalam rumah, insya Allah walaupun rumahnya biasa, rumahku adalah surgaku. Insya Allah di sana nanti di surga ibu punya rumah gubuk, insya Allah di sana punya istana, itu ya. Amin ya. Yang kedua masih dalam surat Luqman. Wahnan ala wahni wa fisolhu fi amaini. Suruh menghormati kedua orang tua. Tanamkan dari sekarang menjadi teladan. Anak, saya tidak Bu, kalau kitanya tidak menjadi contoh yang baik, mustahil tidak anak akan menjadi baik. Tidak akan. Saya sekolah mengajar, contoh di sekolah berapa jam? 2 jam. Madrasah 2 jam. Ngaji 1 jam. 5 jam. Apa bisa saya menanamkan merubah anak ibu menjadi rajin sholat? Tidak bisa. Pendidikan yang utama adalah adanya di mana? Di rumah. Ibu yang menjadi teladan. Ibu sholat, anak bawa sholat supaya nanti terbiasa. Ibu ngaji, bawa anak ngaji. Ibu puasa, bawa anak puasa. Ada nggak Bu yang takut anaknya mati karena puasa? Tidak ada kan?
Saya selalu mengajarkan kepada anak ketika bulan puasa, ajari anaknya untuk berpuasa. Minimal tahan perut. Mulai berangkat sekolah jam 9 pulang, silahkan buka puasa. Syukur-syukur bisa kuat sampai beduk. Syukur-syukur kuat maning sampai asar. Dipelajari dikit aja sampai melas. Ibu melasnya aja nih kene, melasnya kuning karena dibakar bu ya. Kasihan bu, bibirnya sampai pada abang, kena anak darah kering. Orang puasa bu, belajar ya bu ya. So, saya yakin bu, anak yang dari kecilnya tidak dilatih berpuasa, jangan salah ya bu ya. Saya kalau ada obrol-obrol suka aneh. Orang yang bangunin puasa kalau sahur ya, orangnya pada merokok, pada minum. Ya percuma Ira, bangunan orang-orang suruh sahur deweknya di puasa. Anaknya siapa? Anaknya pulang. Isin kelibu, isin minum di jalan, puasanya enggak, orang-orang pada puasa, pada minum. Coba kalau anaknya dari kecil dilatih untuk berpuasa, insya Allah bu, kemanapun dia pergi melihat teman-teman yang minum, teman-teman yang merokok, insya Allah nggak tergoda ya bu ya. Karena apakah sudah didikan dalam keluarganya adalah bagus ya bu ya. Jadi nanti bulan puasa pun begitu ya bu ya, dididik anaknya untuk sholat, untuk berpuasa. Saya yakin bu, generasi penerus bangsa ketika keluarganya ada penanaman sholat, penanaman puasa, sudah bu, negara benar. Banyak orang pintar tapi nggak benar karena didikan keluarga. Bagaimana anak mau menghormati orang tua ketika orang tua sendiri tidak bisa dihormati? Jangan kasihannya sekarang, kasihannya nanti ya bu ya. Didik anak untuk sholat, untuk berpuasa, untuk berbagi juga ya bu ya. Kalau ada orang yang minta-minta, ibu jangan mikirin dia masih muda, masih bisa bekerja, jangan bu, biarin dia yang nanggung. Ketika ada orang yang minta-minta, kasihin ke anak, mau kasihin, kasihin, jangan bilang jangan dikasih, masih muda. Sebagai ibu ya, mungkin pekerjaannya dia pengen seperti itu, minta-minta ya, biarin deh. Dari sekarang belajar anak untuk selalu memberi ya bu ya. Ada teman yang nggak punya, mau kasih ya, itu adalah penanaman sejak kecil. Yang berhasil itu tidak bisa dadakan. Misalkan di SMA di pondok akan bisa jadi benar, belum tentu. Karena pendidikan yang berhasil itu adanya di rumah, kebiasaan ibu sehari-hari ya bu ya. Siap bu memberikan contoh yang baik untuk keluarga? Siap ya bu ya, insya Allah. Saya yakin ya bu ya, ketika ibu menanam mangga akan berbuah mangga, ketika ibu menanam asam akan berbuah asam. Ibu menanamkan kebaikan kepada anak dari kecil untuk selalu sholat, untuk selalu berpuasa, untuk selalu sedekah, insya Allah akan menjadi anak yang soleh ya bu ya. Jagalah keluargamu, dirimu dari api neraka. Pengen dulu ibu nanti di sana kumpul? Pengen ya bu ya, pengen kumpul di surga bareng-bareng. Lanangnya mau ganti, pengennya kue beb mau ngapu, lanangnya pengen ganteng aja ya. Orang susah di sininya, di dunianya baru wong kue aja pengennya lur yang ganteng ya bu ya. Engkau ganti surga si ganteng bu, balik mana wis anak putih ubane, wis anak jambut teh keriput, engkau nih anak ganteng maning bu ya bu ya. Jadi apa bu, kita pengen bareng kumpul keluarga. Ada pengen kumpul balik keluarga, syaratnya yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari jadi itu saja ibu ya. Siap ya untuk menjaga anak-anak dari apa? Dari akhlak yang baik ya. Sholat yang ditanamin. Kalau nggak ngaji jangan dibiarin aja.
Ya Bu ya, kamu sekolah sana cari bahasa Inggris, sana cari matematika, cari IPA yang bagus. Buat apa menuju neraka ya Bu ya? Suruh sholat, suruh sekolah agama. Bisa nggak Ibu ngajarin sholat di semua? Antum gak ada di sekolah yang ngajarin ya Bu ya. Doa-doanya apanya nanti rumah tinggal ngasih sholat. Ya, begitu pun dengan ngaji kalau sore atau malam suruh ngaji, jangan di mobil punya gedung ditinggal. Ibunya dititipin ke panti sosial, mau nggak? Ya, tapi kalau punya anak soleh ya Bu ya dirangkul ya Bu ya, ibunya diajak naik haji ya Bu ya, di apa namanya diurus ya Bu ya. Itu kalau kita punya anak Bu ya, kalau kita punya anak soleh Bu ya, daripada kita mempunyai anak yang pintar tapi tidak benar, mendingan mempunyai anak yang soleh. Ketika meninggal pun pasti bisa apa? Mendoakan ya Bu ya. Amin ya Bu ya. Ayo moga terakhir kita tutup dulu dengan solawat ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sayyidina Muhammad. Udah ya, itu saja ya. Jadi intinya, nempel beli Bu, intinya apa Bu? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, menjadi teladan yang baik. Teman sholat ajak sholat, teman ngaji ajak ngaji, puasa diajak puasa. Ya, itu saja ya Bu ya untuk sedikit ya, sedikit buat kita semua ya Bu ya. Semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya Allah. Ya, langsung aja kita berdoa ya. Saya tutup dengan doa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa qawatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wal afwi dari hisab. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang mudah, amin. Berikanlah saya rezeki yang halal, amin. Berikanlah saya rezeki yang barokah, amin. Berikanlah saya umur yang panjang, amin. Berikan saya ibadah yang banyak, amin. Dimudahkan ketika sakaratul maut, amin. Dijauhkan dari fitnah, amin.
Ya Allah, berikan kami keturunan yang baik, amin, yang bisa memberikan kami derajat yang tinggi, mengangkat kami hingga kami bisa masuk ke surgamu, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim